Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama baina qulubina asbahna bi ni'matihi ikhwan. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati pengurus majelis dan zikir selawat Miftahur Rahmah Kalimantan Barat. Ada hadir di sini Bapak Tajuddin, sekretaris, kepala bidang penasehat Bapak Hari, kemudian Bapak Badarudin sebagai pengurus penasehat pengurus. Ada juga mungkin Ibu Haja Murni. Bu Haja Murni mana boleh berdiri lo sebentar. Ini Bu Haja Murni ini apa? Berdiri lo Bu. Ini adalah pengurus paling terlama di Miftahur Rahmah teman-teman. Makasih Bu. Jadi hidup mati rahasia-rahasia tentang Miftahur Rahmah ini Bu Murni ini lebih banyak tahu. Makasih Bu Haja Murni. Dan kami hormati Ibu Syahrum. Ibu selaku pembina Mahbubatur Rasul, Mahbubatur Rasul, orang kita Rasul. Salam Muhammad. Ada juga ini Ananda Ustadz Kiai Haji Yuhib. Ini juga dulu adalah pernah di MDA, MTPA Harunia, TK Harunia, SMP murid SMP. Sekarang udah jadi ustaz dan insya Allah ustaz terkenal di Kalimantan Barat. Amin. Dan juga hadir Bapak Fajar, Pak Jalan. Pak Jalan ini pemilik kafe, jadi kita bisa nyaman bersolat di sana. Dan juga kelompok-kelompok yang saya belum apa namanya, kelompok apa Bu? Ada kelompok-kelompok yang tadi ikut semua nih, kelompok apa? Ya, Al-Hikmah, Al-Maulisi, Al-Hikmah, Muhsinin, Al-Fat, Nasrullah, Babul Khair. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai Bapak Ibu tidak mengenal bahwa Yayasan Yunus Santren Harunia itu dulunya bernama Yayasan Santren Harunia. Yayasan Santren Harunia itu punya lembaga yang didirikan oleh beliau bersama kami anak-anaknya, karena beliau itu pendidikannya non formal, tidak tamat sekolah rakyat. Jadi beliau menyekolahkan kami ini ke sekolah-sekolah yang berlatar belakang pendidikan. Jadi awalnya beliau mengajak kami mengikut kami membuka lembaga-lembaga formal. Maka dibukalah yang pertama SMP Harunia, salah satu muridnya beliau. Dirikan Yayasan Santren Harunia, buka SMP Harunia, salah satu muridnya beliau. Kemudian lembaga yang kedua didirikan adalah TK. TK itu nomor 2 buat Sarung. Setelah SMP TK. Maka setelah TK didirikanlah SMA. Setelah SMA ya bersama dengan itu didirikan juga SD di Harunia. Jadi lembaga di Harunia itu ada TK, SD, SMP, SMA, lembaga formalnya. Sedangkan lembaga formalnya itu di sekitar 22 tahun yang lalu Ayah dan Musmuhan itu mendirikan Miftahur Rahmah. Miftahur Rahmah itu jumlah anggotanya mungkin mencapai 2.000 sampai 3.000 kalau dari awal. 2.000 itu dalam tanda asumsi 2.000. Untuk melayani orang sampai 2.000 bahkan sampai 400 saja sudah kewalahan. Mengumpulkan dananya untuk konsumsi dan sebagainya, maka oleh beliau itu tidak boleh tiap minggu kita adakan selawat besar, selawat akbar, dipecah-pecahlah per kelompok itu. Terakhir kelompok itu di tahun 2023 kelompok selawat Miftahur Rahmah itu masih dalam hitungan
mencapai angka 20-an saja Bu. Kelompok-kelompok kecil tuh 20-an. Dan alhamdulillah 2023 kita revolusi, kita reformasi, buku selawat kita pisah antara 140 dengan selawat dalail. Begitu ini kita pecahkan, ternyata peminat pembaca pengamal selawat 40 ini berkembang seluruh Kalimantan Barat. Allahumma Muhammad. Nah tentunya dukungan dari Bapak Ibu semua, ya, selawat ini terus akan berkembang. Kami sudah berpikir mengajarkan selawat ini bukan hanya di Kalimantan Barat, sampai dalam benak kami di setiap malam-malam berpikir bagaimana selawat ini dikenal oleh orang di seluruh Indonesia. Ya, Allahumma Muhammad. Gimana ya? Kalau Kalimantan Barat sudah kita tempuh, udah ke Singkawang, udah ke Kayong, udah ke Sekadau, udah ke Sanggau, kemudian udah ke Kuburaya, sudah Pontianak, sudah Mempawah, sudah Pinyung. Nah, tinggal ke Indonesia mana? Pesan kami satu lagi, bahwa mabuk terasul atau pembinaan yang dilakukan oleh Ibu Syahrul ini, embrio awalnya itu adalah zikir tarekat rahmah. Beliau minta kami di surat masjid apa? Masjid Al-Amilin, ada sekitar 60 orang yang sudah berbaiat dan tarekat Rahmaniyah, ya. Sudah berbaiat tarekat Rahmaniyah. Ini pun nanti Yayasan Yunus Muhammad Santriahnya sudah berubah nama sejak tahun 2019. Ini membawahi Miftahul Rahmah. Jadi Miftahul Rahmah itu pembinanya, pemiliknya adalah Yayasan Yunus Santriahnya. Kami bersama Pak Sabrun dan yang lain-lainnya terus menggawang bersama Miftahul Rahmah Kalbar ini. Termasuk diantaranya maksudnya itu adalah untuk meneruskan wasiat atau warisan amal-amal tarekat Rahmaniyah, salawat dalail, salawat 40. Ini yang menjadi kewajiban kita sebagai murid-murid beliau, ya, untuk selalu menghidupkannya. Malam hari ini kami ingin menyegarkan kembali ingatan kita untuk berzikir 6 kali, ya. Abdul zikri fa'alamandahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk penghayatan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Empat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lima, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cukup. Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar, Allah. Lima. Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar, Allah. Zikir ini di Surau Nadatul Syakirin dan Masjid Arumiyah tiap subuh dikumandangkan. Karena ingat, perintah berzikir itu lebih banyak dalam Al-Quran daripada berselawat. Pertama-tama yang akan membuat kita bisa masuk surga di awal kematian, kita dapat mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Itulah yang dapat yang pesankan saat ini kepada Mahbutur Rasul, kemudian Al-Amilin, Al-Hikmah, Al-Fat, satu lagi apa? Nasrullah. Ya. Kalau dapat diantara agenda selawatnya itu jangan sambil lupa berzikir. Miftahul Rahmah itu sudah 2 kali, ya. Dan 2 kali menerapkan di tahun 2024 itu zikir Rahmaniyah. Dijuruju sekali.
Di satu lagi di masjid mana dia lupa? Hah? 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 Sumete. Ada 2 kali kita melakukan zikir dulu baru berselawat. Namun Fatihahnya cukup 1 kali saja, tak usah diulang 2 kali. Akhirnya kami memberikan apresiasi kepada Ibu Syahrum, Ketua Pembina daripada Mahbub Rasul. Jadi kalau menghafal itu harus ulang 40 kali. Mahbub Rasul. Mudah-mudahan semuanya kita menjadi pencinta Rasul Muhammad SAW. Amin. Kami berikan apresiasi pada Bu Syahrum. Mungkin nanti entah tahun depan diberikan sertifikat sebagai tanda terima kasih telah membina Terima kasih pada ketua panitia dan pengurus. Terima kasih pada semua, Pak Fajar, kemudian Pak Ustaz Yuhi, ya, kemudian Ustazah yang membina kampung Banjar ini. Dengan adanya selawat dan zikir ini, insyaallah kita sepertinya tidak berjarak. Kalau dulu berjarak alhamdulillah dengan kampung Banjar. Sekarang ini kami jadi sering ke sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bukannya bersama di dunia, kemudian juga bersama di akhirat kelak, surga bersama-sama. Terima kasih, ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat mengingat, mengenang, mensyukuri telah berdirinya Mahbubatur Rasul. Ya Allah, lihatlah ya Allah hamba-Mu ini berkumpul untuk kepada Rasul-Mu. Ya Allah, terimalah amal kami, terimalah salawat kami dari awal sampai akhir hayat hidup kami. Sampaikan salam kami kepada junjungan Nabi Rasulullah Muhammad, bahwa kami cinta Rasulullah, bahwa kami ingin mencontoh Rasulullah, bahwa kami ingin selalu berselawat. Tolong kami untuk berselawat ya Allah. Amin. Terima kasih. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.